kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat lagu pujian Kasih Setiamu. Nanti saya undang Bapak Robi untuk doa pembuka. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita ulangi dari awal, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami datang kepadamu hari ini, kami bisa kumpul, anak-anakmu ada di rumah Bapakmu, di Bapak. Kami mau meninggikan namamu, memuji-muji Engkau. Berkati anak-anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal sampai pertengahan, sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Robi. Sebelum duduk, saya persilakan untuk beri salam kanan kiri. 3 hari lagi menuju Christmas, semangat semuanya. Setelah itu saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita lanjut untuk bersukacita, dari kita memuji namanya, kita angkat lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Natal, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Lagu pujian semua bagi nama
tetap berdiri, kita nyanyi lagi, kita angkat lagu pujian, Dia Lahir Untuk Kami. Ibu Sandy untuk membawakan kesaksian. Selamat pagi saudara-saudara semua. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh ada di sini saat ini berdiri sehat. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau cerita kesaksian saya, pertolongan Tuhan yang boleh saya rasakan di dalam hidup saya. Pertengahan Oktober kemarin, itu saya mulai rasa sakit di dada sebelah kiri saya. Jadi ketika tarik nafas itu sakitnya nyeri sampai ke belakang, sampai ke tulang belikat. Nah saya pikir cuman kayak masuk angin biasa. Terus saya kerokin, terus saya minum tolak angin, tapi masih terus seperti itu, nggak ada perubahan. Minum obat, terus tapi masih tetap seperti itu. Terus akhirnya saya putuskan untuk ke dokter internis waktu itu. Terus dokternya bilang, karena saya pikir, oh jangan-jangan apa saya kena sakit jantung gitu ya, karena kan dada sebelah kiri. Nah jadi saya putuskan untuk ke dokter internis waktu itu. Nah terus tapi dokternya bilang nggak ada curiga sama sekali ke jantung gitu. Malah dokternya bilang, ini kamu saya kasih obat otot. Kalau dalam 1 minggu nggak ada perubahan, kamu harus balik. Saya kasih rujukan untuk tes USG mamai, untuk apa tes USG payudara dia bilang. Terus saya bilang, emang ada hubungannya dok, kan ini saya sakitnya di dada sebelah kiri, di sini gitu loh, bukan di payudaranya justru, sampai ke belikat belakang. Iya justru dia bilang gitu, kamu harus tes itu, takutnya kelenjar getah beningnya atau gimana, dia bilang gitu. Oh ya udah, terus dia bilang begitu tuh pikiran saya udah mulai acak-acakan ya, udah mulai kalut gitu. Saya malah nggak bilang sama mami papi saya nggak ngomong, saya ke dokter itu pun saya nggak ngomong gitu ya. Terus saya berdoa malamnya, Tuhan ya ampun biarlah saya minum obat ini sembuh gitu ya, biar cuman otot biasa aja. Tapi kok makin kesini bukannya makin membaik, tapi malah saya justru berasanya tarik nafas udah nggak sakit, belikatnya masih sakit,
justru yang lebih sakit ke payudaranya gitu ya. Loh kok ini jadi terbalik gitu ya, saya doanya biar sembuh tapi kok malah semakin berasa di payudaranya gitu. Terus 1 minggu lewat masih belum sembuh juga, saya kayak masih percaya oh ini saya yakin ini otot nih, saya kesleo biasa gitu ya. Jadi saya pergi fisioterapi gitu ya, tetap gak sembuh-sembuh. Akhirnya saya makin rasa sakit di bagian payudara saya mulai berani ngomong tuh ke orang tua saya, ke orang-orang terdekat saya ya. Kayaknya saya rasa ada benjolan di payudara saya nih sebelah kiri. Terus kayak langsung runtuh aja gitu ya dunia saya gitu. Kok kayaknya iya loh ada benjolan gitu ya. Terus mulai nangis, terus saya minta doa sama mami saya berdua. Kita berdoa, nangis berdua gitu. Terus habis itu saya memutuskan untuk pergi ke dokter onkologi. Dokter onkologi itu dokter spesialis kanker. Nah di Bunda waktu itu saya ke dokter itu dengan perasaan yang kalut sekali ya. Terus ketemu dokternya periksa, oh iya ini ada benjolan dia bilang itu. Itu bahkan dalam keadaan gak dipegang-pegang aja itu sakit gitu. Terus apalagi ketika diperiksa sama dokternya itu sakit. Terus dokternya bilang iya ini ada dia bilang gitu. Nah kalau gitu kamu langsung mamo terus USG dia bilang. Karena umur kamu juga udah di atas 35 itu harus mamo dia bilang. Oke, saat itu juga hari itu juga saya melakukan 2 tes mamo dan juga USG. Terus ketika di mamo itu sakitnya sakit sekali bagian yang sebelah kiri. Sakit banget. Nah udah pikirannya tuh aduh ini sih udah pasti gitu ya kayaknya. Pikiran saya tuh ini pasti saya ada apa-apa ini, pasti sakitnya bahaya ini kalau kayak begini, apalagi udah sakit seperti ini gitu ya. Terus udah tes mamo selesai, USG, dokternya periksa, dia bilang oh ini nggak apa-apa, dia bilang gitu, cuman kista sih kalau saya lihat, dia bilang. Terus sama ada tumor, dia bilang gitu, oh. Tapi nggak bahaya kan ya dok? Ya enggak sih ya dia bilang gitu. Oh itu saya udah mulai tenangan sedikit ya. Tapi meskipun belum ketemu dokter gitu kan. Ya nanti tunggu hasilnya aja dia bilang. Udah besokannya lusa berarti. Lusa itu saya ketemu dokternya lagi. Terus ketemu dokternya bacain. Dia bilang kamu dari hasil mamonya ini tidak terlihat apa-apa, nggak bisa kelihatan gitu dari hasil mamonya. Kalau gitu kamu harus MRI dia bilang, MRI untuk lebih jelasnya. Tapi kalau dari hasil USG doang sih cuman terlihat ada kista di bagian kanan dan ada tumor di bagian kiri. Terus udah gitu, oh ya udah akhirnya saya MRI tuh. Setelah itu langsung MRI, terus hasilnya keluar lusanya. Lusanya keluar, saya balik lagi ke dokter itu. Dia bilang betul, dia bilang yang sebelah kiri itu tumor dan harus dioperasi. Dia bilang harus dioperasi nanti baru dilihat lagi apakah tumornya itu berbahaya atau enggak. Oke, sampai di situ gitu. Dia bilang ya balik lagi dia bilang terserah ke ibu mau dioperasi atau tidak. Tapi anjuran dia dioperasi, diangkat. Apalagi kalau mengganggu. Nah saya memutuskan untuk cari second opinion. Saya pergi ke Penang. Nah terus tapi sebelum saya pergi itu kita satu keluarga berdoa. Benar-benar minta supaya Tuhan tolong gitu. Malah kalau mami saya tuh berdoanya biar gak ada operasi dia bilang gitu. Tapi tuh entah kenapa saya itu selalu pikirannya pergi ke Penang itu pasti hasilnya sama dengan dokter yang di Jakarta gitu kan ya. Pasti dioperasi saya di sana, makanya saya bawa-bawa bajunya pun udah siap-siap baju-baju yang kancing depan semua gitu ya. Dan saya bilang juga kan waktu adik saya nanya mau ditemenin gak gitu. Ya mau tapi nanti nyusulnya nanti aja waktu saya tindakan aku bilang gitu kan. Kayak pikiran saya akhirnya ya pasti ini di sana juga operasi lah gitu kan ya. Terus tapi malam itu kita berdoa bahwa biar gak ada operasi. Oke saya pergi. Terus ketemu dokternya itu dia langsung saya kasih semua hasil-hasilnya yang ada di sini saya kasih. Terus dia bilang oh kalau dari hasil ini mah dia bilang cuman kista dia bilang gitu kan. Ya udah kamu untuk make sure lagi kamu tes sekali lagi USG di sini dia bilang. Ntar siang kamu balik lagi. Jadi kayak diatur cepet banget gitu sama Tuhan. Dia nggak bilang kamu
tes siang ini, besok kamu balik. Enggak, dia langsung bilang kamu tes sekarang, nanti kamu langsung balik lagi ke sini. Dia bilang gitu. Terus di situ kayak saya tuh nunggu hasilnya tuh ya ampun gitu ya. Muka saya pucet kayak udah kayak mau dihukum apa gitu ya. Terus pas di USG di sana, itu yang USG saya tuh kayak berkali-kali itu saya tanya, kenapa dok? Nggak apa-apa, nanti dokter aja yang menjelaskan. Oh oke, bahaya nggak? Iya nanti aja dokter yang jelasin. Terus udah dicek lagi sama dia, sebentar ya Bu. Dia bilang, kenapa dok? Sebentar, saya mau panggil dokternya. Terus aduh ini kenapa? Itu saya ya ranjang USG itu geter sama saya karena saya saking deg-degannya gitu ya. Ya ampun ini kenapa lagi ya. Terus akhirnya dipanggil dokternya. Dokter USG ternyata yang dipanggil. Dia cek lagi sekali lagi, cek lagi lama gitu ya, dia cek sampai dengan teliti. Terus saya tanya, kenapa dok? Bahaya nggak dok? Enggak sih, nggak ada tanda-tanda yang membahayakan. Oh di situ saya, aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Selama saya pemeriksaan itu ya, mau di Jakarta, mau di Penang, saya selalu baca doa Bapa kami dalam hati saya. Pokoknya nggak henti-henti doa Bapa kami dalam hati saya. Terus saya balik lagi ke dokter itu kan, dengan hasil USG itu. Terus dia bilang, hasilnya bagus, dia bilang, hanya kista biasa. Justru yang bingung di Jakarta itu saya cek di sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada tumor 1 dan kista 1. Tapi ketika di Penang itu mujizatnya sebelah kiri cuma tinggal 1, kanan pun tinggal 1. Dan itu hanya kista biasa dia bilang. Terus perlu dibuang gak dok? Enggak sih, nggak perlu dioperasi apa-apa, dia bilang gitu. Terus saya bilang, tapi sakit dok. Justru kalau sakit bagus, dia bilang. Justru kalau sakit bagus, kalau yang nggak sakit itu yang bahaya, dia bilang gitu. Oh gitu, jadi saya perlu minum obat apa dok? Nggak ada, dia bilang gitu. Saya kasih kamu vitamin aja, dia bilang. Terus ada yang perlu saya pantang nggak makanan atau apa gitu? Dia bilang, nggak ada, makan apa aja terserah kamu. Tapi nanti ya udah, pokoknya dalam waktu 4 bulan lagi kamu balik untuk tes, cek aja lagi, dia bilang gitu. Dan di situ puji Tuhan ya ampun, saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, sungguh besar Tuhan Yesus, sungguh baik gitu ya dalam hidup saya ya. Padahal saya udah pikirannya tuh negatif gitu, Tuhan pasti saya di sini bakalan dioperasi lah gitu ya. Tapi Tuhan baik banget, Tuhan gak kasih saya dioperasi ya. Bahkan setelah denger itu dokter bilang apa, entah kenapa gitu kayak badan saya kriset, kok enak ya, kok seger ya badan saya, kok enak gitu ya jalaninnya. Dan makin ke hari gitu ya, kayak enak ya badannya udah sehat lagi nih kayaknya gitu. Nah puji Tuhan ya, itu kayak pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Dan satu ayat yang saya selalu ingat bahwa di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Memang ketika kita sakit gitu ya, kayak apalagi dengar ada benjolan, dengar apalagi di bagian itu ya, bagi wanita tuh kayak runtuh, hidupnya tuh runtuh gitu, kayak kayak gue bakal mati nih ya. Tapi ketika saya mengalami sakit kemarin, saya masih bisa bersyukur. Bersyukurnya apa? Yang pertama saya punya Tuhan yang gak pernah tinggalin saya. Yang kedua saya dikasih Tuhan orang-orang sekeliling saya yang begitu sayang, begitu mendukung saya, begitu baik banget sama saya. Dan yang ketiga ketika saya sakit, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan biaya-biayanya, Tuhan yang tanggung semuanya. Saya gak perlu keluar uang sepeser apapun. Saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Dan saya berterima kasih untuk saudara-saudara seiman saya yang ada di sini yang sudah bantu doa saya. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Puji Tuhan, memang Tuhan yang maha penyembuh dan maha mendengar doa kita. Mari kita mau angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita resapi lirik lagu ini, betapa baiknya Tuhan itu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah.
kita, hati dan pikiran kita untuk menerima firman, kita angkat lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nanti saya undang Pak Agus untuk doa firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan hanya tahu doa. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami pada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara kami, hari lepas hari Tuhan, hingga di penghujung tahun ini Tuhan, Engkau telah memelihara kami begitu rupanya Tuhan, begitu indah berjalan bersama Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu ya Bapa. Urapi kami semua, lawat kami semua Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Dan pada akhirnya kami semua Tuhan ada di tempat ini karena Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi Bapak Edi Budiawan Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa-Mu. Dan kami yakin dan terlalu percaya Bapa. Pada pagi hari ini Engkau akan berbicara pribadi lewat pribadi. Sehingga kami yakin dan terlalu percaya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau untuk kami selalu berjalan bersama Engkau ya Bapa. Dan kami terlalu yakin pada pagi hari ini Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau akan memberi penghiburan pada kami. Dan terlebih Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Agus dan bawa kita dalam doa firman. Selanjutnya saya undang Bapak Pendeta Edi untuk membawakan firman. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Berterima kasih kepada Ibu Gembala, saya sebutkan Ibu Melani Awondatu, dan juga Wakil Gembala Bapak Luki, yang pada pagi hari ini berkenan untuk memberikan kesempatan kepercayaan kepada saya untuk berdiri di hadapan jemaat dan melayani dengan firman Tuhan. Kita masih ada pada tema bulan ini, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan. Dan ayat ini kita sudah baca berulang kali yang terambil di dalam Injil Lukas Pasal 1 ayat 46. Saya ingin bandingkan karena yang tema yang terambil jiwaku memuliakan Tuhan itu diambil dari Alkitab yang kita kenal terjemahan baru atau LAI. LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kalau kita melihat lebih jauh kepada aslinya yaitu kata bahasa Yunani, maka agak beda sedikit ayat ini. Maka di dalam bahasa Yunani itu mengatakan jiwaku memuji karena kebesaran Tuhan. Terjemahan baru, jiwaku memuliakan Tuhan. Terjemahan Yunani mengatakan jiwaku memuji, menyanyi karena kebesaran Tuhan. Kata kebesaran Tuhan itu dipakai kata megaluno. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini merupakan kidung atau nyanyian dari seorang pribadi yang namanya Maria. Seseorang itu menyanyi pasti ada alasannya. Kalau kita ada lagu-lagu dangdut ini ya, lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang gak ada pengharapan. Kalau saudara lihat orang yang sudah tidak harapan, nyanyian mereka tuh dangdut melulu ya. Dangdut ya. Putus cinta, gagal lagi. Tapi aneh mereka bisa goyang. Ya kita tidak seperti itu. Kita bisa menyanyi karena kita sudah mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Maria ini, dia bisa menyanyi bukan tanpa alasan.
karena dia baru saja ditemui oleh seorang malaikat yang namanya Gabriel. Dan malaikat ini menyampaikan pesan dari Allah secara khusus kepada Maria. Pesan inilah yang membuat Maria itu jiwanya mau menyanyi, memuji akan kebesaran Tuhan. Seperti apakah kalau kita lihat pesan khusus itu, kita lihat, kita bisa baca bersama-sama di dalam Injil Lukas. Pasalnya yang pertama, Lukas pasal 1 secara yang agak panjang, ayatnya 26 sampai 38. Memungkinkan kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 26 ganjil dan jemaat akan membaca ayat genapnya. Demikian, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jemaat lanjut. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, jemaat lanjut terus. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan ini." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau kita coba renungkan ya, siapa sih seorang Maria? Hanya seorang gadis yang sudah bertunangan. Tapi didatangi malaikat Gabriel yang diutus Allah untuk menyampaikan kepadanya bahwa engkau akan mengandung. Dan yang dikandungkan ini tidak main-main. Sekali lagi, yang dikandungkan Maria ini tidak main-main. Jemaat bisa jawab, siapakah yang Maria kandungkan? Siapa Yesus itu? Nah, kita bandingkan seperti apa, siapa Yesus itu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, lalu dilanjutkan ayat 14. Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
Dan tanpa dia tidak ada suatu pun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Seorang Maria kalau dia tahu ayat ini ya, sayang ayat ini pada itu belum ada ya. Saat itu belum ada Alkitab. Cuma ada pesan, engkau akan mengandung. Dan siapa yang kau kandungkan? Ayat ini mengatakan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Allah untuk mengerjakan selamat bagi seluruh umat manusia, dia harus berinkarnasi. Firman Allah harus menjadi manusia. Cara berinkarnasi Allah menjadi manusia yaitu lewat kandungannya Maria. Hal ini adalah suatu yang luar biasa. Maria bingung, bagaimana saya bisa mengandung? Saya masih perawan. Dia katakan, gak usah takut. Kandungan itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang tidak mungkin pasti akan mungkin. Poin kedua, Gabriel kasih tahu juga bahwa keluargamu juga, Ibu Elizabeth, dia seorang saat itu sudah lansia, lanjut usia, dan mandul. Mandul itu tak mungkin bisa punya anak. Tapi aneh, Gabriel katakan bahwa Ibu Elizabeth yang mandul itu sekarang dia juga sudah hamil. Bahkan bulan ke-6. Sudah bulan ke-6. Dan Maria makin bingung. Dalam kebingungan dia penuh dengan sukacita. Karena Elizabeth itu adalah bagian dari keluarganya. Dan orang yang mandul pada waktu itu adalah aib. Mandul itu aib bagi keluarga. Dan Alkitab katakan selama suami istri menanggung aib, mereka berdoa dan Tuhan kabulkan. Alhasilnya waktunya Elizabeth itu mengandung. Jemaat sudah tahu siapa nama anaknya? Siapa nama anaknya? Yohanes Pembaptis. Ini berita yang indah. Satu gadis akan mengandung dan dia akan lahirkan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Sang Juru Selamat manusia. Sedangkan Elizabeth sudah mengandung dan akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Dia itulah yang menjadi perintis pembuka jalan bagi Yesus. Dua pribadi inilah yang Tuhan pakai untuk mengerjakan selamat bagi seluruh dunia. Dan di dalamnya adalah saudara dan saya. Amin. Kalau tidak ada Maria, kita nggak ada lah di tempat ini. Kita mungkin sedang menuju ke neraka. Tapi puji akan nama Tuhan. Allah memakai seorang Maria untuk mengandungkan Yesus. Dan bila anak itu sudah lahir, kasih namalah dia Yesus. Yang akan menyelamatkan isi dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi sesudah ada berita ini, maka Alkitab katakan jiwaku memuji akan kebesaran Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan orang yang sudah mengalami perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah, saya yakin dia akan menyanyikan pujian bagi Allah. Contoh, di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-30 dan 31. Keluaran 14 ayatnya yang ke-30 dan 31. Ya, mengatakan demikian. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Pasal 15 secara keseluruhan satu pasal mencatat tentang nyanyian Musa dan Israel, itu satu pasal ya. Mereka menyanyi. Tapi kita akan baca hanya ayat 1 sampai 3 di pasal 15 dan 19 sampai 21. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang bunyinya, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya." Kita pindah kepada ayat berikut, yaitu 19 sampai 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Miriam kata Mesir ya, bahasa Israel itu Maria. Miriam artinya si putih, Maria itu artinya si putih, artinya bersih. Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikuti memukul rebana serta menari-nari dan menyanyikan. Menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rasa wajib dan harus. Kalau saudara sudah mengalami semua perbuatan baik Tuhan, semua kebesaran Tuhan, saudara sudah alami, wajib kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Wahyu katakan pujian, hormat, syukur itu adalah milik Tuhan. Kalau saudara sudah ditolong Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan, tetapi kita tidak mengembalikan pujian, nyanyian, hormat, syukur, maka saudara bisa disebut sebagai pencuri milik Tuhan. Amin. Maka kita semua yang sudah alami kebaikan Tuhan, semua pertolongan, kita berbuat baik, kita hebat. Orang puji kita. Orang puji kita. Terima enggak pujian itu? Terima enggak? Nah, bijaksana, seandainya contoh, saya bisa berbuat baik. Banyak pujian diberikan kepada saya. Saya harus terima semua pujian. Satu kasih pujian saya ambil. Satu kasih pujian saya kumpul semua pujian itu. Sesudah saya ambil, pulang di rumah, baru saya kembalikan kepada Tuhan. Saya harus berkata, Tuhan, karena Engkau, saya telah diberi pujian. Karena Engkau, saya sudah diberi pujian. Dan pujian itu adalah milik-Mu. Sekarang semua pujian yang saya terima, saya kembalikan hanya untuk Engkau. Luputlah kita dari si pencuri itu. Maka di dalam segala hal, kalau kita bisa baik itu karena Tuhan. Kita dipuji, jangan makan puji. Jangan istilah makan puji. Karena pujian itu adalah miliknya Tuhan. Wajar
kalau Maria itu menyanyi, memuliakan. Cuma yang menjadi hal yang perlu kita lihat lebih dalam di sini, jiwaku. Biasa kalau kita nyanyi Bapak Ibu Saudara, hatiku apa jiwaku. Yang mana yang nyanyi? Biasa Bapak Ibu nyanyi, hati apa pikiran? Hah? Aduh, pikiran sudah gak jalan. Ayat ini katakan apa? Jiwa. Nah, kita akan lihat lebih jauh bagaimana jiwa itu bisa menyanyi karena apa? Maka kita lihat tentang jiwa. Maka di dalam psikologi dikatakan jiwa itu dapat diartikan sebagai bagian dari kepribadian seseorang yang menentukan cara individu itu untuk satu, berpikir, dua, merasa, ketiga, berkehendak atau bertindak. Kita sudah lihat, dengar kesaksian tadi, bagaimana seseorang ini mengalami gangguan kesehatan. Pada waktu dokter bilang, ini penyakit begini. Langsung pikirannya kenapa? Pikirannya kacau. Pikirannya, nah itu jiwa tuh. Jiwa tuh pikiran, berpikir. Sisi lain pikiran, perasaan yang di sini dulu. Juga ikut kacau. Nah kehendak bagaimana? Nah ini yang repot. Maka Bapak Ibu Saudara, saya ingin ya kita belajar mengenal jiwa kita. Jiwa kita. Itu jiwa yang kita punya ya. Tapi seringkali hidupnya itu suka aneh. Mau punya, mau bikinnya sendiri itu jiwa. Anda ada di dalam sini. Tapi jiwa dalam bentuk pikiran, Anda duduk tapi dia bisa keluar tinggalin Anda. Kemana biasanya? Ibu-ibu pas datang, ya nasi belum dimasak. Pikirannya kemana? Pulang ke dapur. Badannya di sini, jiwanya pulang kemana? Dapur. Sudah pulang, lupa balik. Kebaktian selesai, pikirannya jiwa belum pulang. Maka jadi apalah orang ini? Maka jiwa ini suatu kehidupan pribadi tersendiri. Dan dia itu satu sisi bisa disebut pasif tapi aktif. Jiwa ini tidak pernah komunikasi ke roh, hati. Tapi hati kita yang harus komunikasi ke dia. Saya kasih contoh. Kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 16 sampai 21. Nah ini jiwa yang bukan orang Kristen. Jiwa yang sukacitanya hanya tergantung kepada hal-hal materi. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-16. Ya, dikatakan, kemudian ia mengatakan kepada jiwanya sekali. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ini jiwa ini pasif, mesti diajak ngomong dia ini. Aku akan berkata kepada siapa? Jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya.
beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di dalam Tuhan. Jiwa ini kayaknya mau tenang ya. Jiwa ini ada kalanya apa? Mau tenang. Bapak, Ibu, Saudara, mau tenang, yang ini yang tenang apa ini ya? Biasanya kita mau tenang, yang ini apa ini? Ya, ini tenang, tapi ini susah. Repot juga. Sebab kalau ini susah, itu kelihatan orangnya. Parah ya, kalau rohnya susah, jiwa susah. Dia tidak dikasih beban, tapi lihat penampilannya, duduk, tapi napasnya. Napas sesak ya. Karena apa? Ini ada beban, ini ada beban. Kalau itu Anda lihat napasnya sudah mulai sesak, itu tanda-tanda beban sudah puncak. Udah biarin. Karena sebentar bebannya akan terlepas. Dia akan senang, ketawa sendiri. Amin. Sesudah, sebentar. Ketawa sendiri. Nah itu tandanya jiwanya sudah sakit. Lebih baik badan sakit daripada apa? Mau pilih mana? Sakit badan apa sakit jiwa? Mau pilih mana? Ya jangan sampai kita sakit. Aduh, jiwa ini kalau sudah koslet, banyak beban, banyak pikiran. Nah saya senang kesaksian tadi, saya bisa lihat jiwa ibu ini. Waktu dokter bilang begini, pikiran jiwanya. Kalau dokter bilang penyakit gak apa-apa, jiwanya tenang. Amin. Maka jiwa kita ini, kita perlu ajak ngomong dia, tegur dia. Contoh, kita lihat Mazmur pasal 42 ayat 6. Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-6 dan 12. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Orang yang hidupnya jauh ke dalam, dia bisa lihat jiwanya. Kalau saat jiwanya mulai tertekan, terjemahan lama katakan, hai jiwaku, kenapakah engkau gundah gulana? Hai jiwaku, kenapakah engkau susah? Pernah Bapak Ibu lihat jiwa Anda sedang susah? Pernah enggak? Nah ini kita masa bodoh dengan jiwa. Padahal ini yang menentukan ya bagaimana kita. Selain ini nanti kita lihat ini. Ini jiwa. Kalau Daud, dia bisa lihat. Jiwanya tertekan, dia tegur. Hei jiwaku, kenapa kau tertekan? Hei jiwaku, kenapa kau susah? Bisa enggak saudara lihat waktu beban jiwa Anda mulai susah, engkau berkata, hei jiwaku, kenapa kau susah? Kalau ibu tadi katakan, dokter bilang begini, mulai pikirannya, coba tegur tuh pikiran. Hei jiwaku, ngapain kau melayang-melayang? Kenapa kau takut dengan penyakit? Nah, nanti kita lebih ikut ada ayat solusinya. Berikut. Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang. Jadi jelas jiwa ini kita harus kendalikan dia. Sebab sejak Allah menciptakan manusia, di dalam rencana menciptakan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27,
Firman Allah katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Atau peta dan teladan kita. Peta itu artinya Allah itu roh, kita juga adalah roh. Teladan itu artinya sifat karakter Allah yang kita kenal dengan buah-buah roh. Roh kita harus sama, ada karakter Allah. Ayat 27 pasal 1 ini dikatakan supaya mereka berkuasa pertama atas Kejadian 1 ayat 27 supaya ayat 26 supaya mereka berkuasa atas ikan. Ikan itu lambang jiwa. Jadi manusia waktu Allah ciptakan, Allah sudah program. Jiwanya itu harus dikendalikan lewat rohani yang bertumbuh, rohani yang dewasa, yang memiliki buah roh. Pertama, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan kesetiaan. Ada penguasaan diri, sehingga jiwanya itu pun dapat dikuasainya. Berikut kita lihat, supaya jiwa itu tenang, maka 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Sebab kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Kalau rohani baik, rohani kuat, dia punya iman yang kuat, apapun problem yang datang. Saat jiwa mulai kacau, dia berkata, jiwa diam kau. Tuhan itu adalah harapanmu. Bila perlu saya bisa berkata kepada jiwa, jiwaku, pandang itu Tuhan. Dia itulah penolongmu. Jangan kau pikir semua masalahmu. Engkau tidak sanggup. Maka nyanyian yang bagus. Yesus. Lanjut. Harapan jiwaku. Senang kalau gitu ya. Yesus pelepas dosaku. Nah saudara, jiwa ini bisa dikuasai, dikendalikan lewat mana? Yaitu hati. Yang bahasa Ibrani, lev. Bahasa Yunani yang disebut, kardia. Lev itu artinya jantung. Jantung bukan secara harfiah, tapi pusat. Manusia selain ada jiwa, dia ada jantung atau yang disebut hati. Maka saya bisa definisikan. Hati itu lev atau pusat atau kardia. Segala sikap perbuatan, perkataan, pikiran itu semua dari hati. Semua itu dari hati dulu, baru kemana-mana. Maka Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala sebab dari situlah terpancarlah air hidup. Jadi kalau hati itu tidak dijaga, segala macam kotor ada di dalam ya. Ya hati ini kita harus jaga seperti tanah. Lihat kita tanah. Tanah itu ditimbun aja, dibiarin. Gak lama tumbuhlah berbagai jenis rumput. Yang gak ditanam tapi rumput liar itu tumbuh. Tanah yang gak diurus. Nah ini bagian Pak Agus ya. Kalau tanah-tanah yang gak diurus, tumbuhlah segala macam rumput liar. Tapi kalau kita mau tanah itu menghasilkan yang baik, ya kita jaga itu tanam yang baik. Yang baik itu harus ditanam, tidak tumbuh sendiri. Yang liar tumbuh sendiri. Maka hati yang tidak suka dijaga, itu tumbuh segala liar. Yang disebut putri malu. Namanya keren ya, putri tumbuhan putri malu itu. Bagus, dia kecil, bunganya tapi jahat. Kita pegang langsung kenapa? Menusuk. Itu putri malu tuh. Namanya bagus, putri malu. Tapi jahat, menusuk. Nah itu dia akan tumbuh sendiri. Percaya apa tidak, sudah alamiah. Siapapun di antara kita yang tidak jaga hatimu,
tumbuhlah sendiri hal-hal yang jelek. Amin. Amin. Kalau Anda mau yang baik tumbuh dari hati, ke gereja, kebaktian, dengar firman Tuhan. Firman tanam di dalam hati, taruh dalam hati. Maka akan tumbuhlah segala yang baik. Maka saya bisa katakan hati itu adalah pusat dari kepribadian, pusat dari batin, moral, dan watak, sifat, dan tabiat. 2. Hati itu pusat dari kehidupan intelek, akal budi, atau pengertian, atau nous. Atau juga pusat dari kecerdasan. Hati juga adalah pusat dari kehidupan emosional. Kasih, sukacita, dan kekuatan, keberanian, ketakutan, dan kegelisahan. Hati juga adalah pusat dari perintah. Maka kalau kita baca tadi, tema itu adalah ayat 46. Jiwaku memuliakan. Kalau kita pindah ayat 47, hatiku bergembira. Maka seharusnya hati bergembira baru jiwa memuliakan. Tapi ini agak pindah. Jagalah hatimu. Dan saya senang kalau Maria itu, Elizabeth, bisa melahirkan sesuatu yang baik di dalam dirinya, maka coba ini kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Ya, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama 2, 3. Ya, saya ulangi ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Saya percaya Maria seperti ayat ini. Nama Maria bahasa Mesir Miriam, yang artinya si putih bersih. Karena dia itu bersih, suci, maka Tuhan memakai Maria untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya bisa katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita biasa hidup baik di hadapan Tuhan, nanti enggak beda dengan Maria. Ulangan pasal 28. Ulangan sebagai bagian terakhir. Ya, pemusik sudah bisa siap-siap. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Sama-sama kembali kita baca. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3 dan 4. Ya, dikatakan ayat, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Kalau kita hidup benar suci, maka Tuhan juga akan pakai kita khusus untuk hal-hal yang mulia. Cara hidup benar suci, Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Kita datang beribadat, dengar firman Tuhan baik-baik, lakukanlah firman Tuhan itu dengan setia. Dan saya senang ayat berikut. Diberkatilah buah. Kandungan ini laki apa perempuan? Laki perempuan? Ya, secara fisik
perempuan. Tapi secara rohani semua umat punya kandungan rohani. Punya kandungan. Nah, saya bangga dan sangat senang dengan jemaat AMS. Karena kandungan rohani kalian sudah diberkati Tuhan. Kalian bisa melahirkan karakter-karakter yang baik. Ibadah, jiwa-jiwa bisa datang kembali ke tempat ini. Karena kalian sudah mengandung dan melahirkan sesuatu yang baik. Ada tanggung jawab, ada kandungan yang merindukan. Nanti saudara akan mengandung suatu Tuhan, saya ingin tolong dia. Nah itu mengandung. Nanti kalau engkau baik, Tuhan, ya saya berkati engkau dan lahirkanlah perbuatanmu. Tolong dia. Nah waktu engkau menolong dia, engkau sudah melahirkan suatu yang baik. Maka semua kita tidak terkecuali. Rohani, kandungan rohani kita harus diberkati. Kalau Maria, Elizabeth sudah diberkati kandungan, mereka melahirkan satu pribadi yang mengerjakan selamat bagi seluruh umat manusia. Kita tentunya tidak semua. Dalam rumah kita sendiri, tetangga sesama, coba kita lahirkanlah suatu yang baik. Dan waktu kita melahirkan suatu yang baik, pasti nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jiwaku merindukan. Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat engkau menyanyikan pujian ini, hatimu sudah terarah kepada Tuhan. Tetapi apakah jiwamu ikut dengan hati merindukan Tuhan? Sambil engkau nyanyikan pujian ini, engkau berkata kepada jiwamu sendiri, hai jiwaku, rindukanlah Tuhan, karena Dia adalah penolong engkau. Kita nyanyikan kembali. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus akan, ya Allah yang jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus akan, ya Allah yang ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada
tiada yang seperti-Mu. Setelah kami mendengar dan menerima firman-Mu, kini semua kami yang hadir, kami datang bersama-sama kepada-Mu dan mengembalikan segala puji, hormat, syukur kami kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau ada bersama kami di dalam peribadatan ini. Kehadiran-Mu sudah memberkati semua kami. Kami puas dan bangga dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang luar biasa. Engkau mau bisa memakai pribadi-pribadi yang lain dan untuk melahirkan juru selamat bagi kami. Kami semua adalah pribadi yang sudah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan mampukanlah kami semua menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya berkenan di hadapan Engkau. Mampukan kami untuk bisa mendengar dan melakukan semua firman-Mu, supaya kandungan rohani kami pun diberkati. Kami bisa melahirkan hal-hal yang baik. Kami bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk sesama dan masyarakat. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan memberi, Engkau melihat tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati semuanya. Terima kasih. Kami sudah terima firman-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kami serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih untuk firman-Nya Bapak Pendeta Edi. Sekarang sambil kantong persembahan dijalankan, kita sambil angkat lagu pujian Allah Sanggup. Angkat lagu pujian doa Yabes, nanti Bapak Pendeta Edi akan tutup dalam doa berkat. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Daerahku
kesakitan tidak menimpa aku. Kami sudah sampai di akhir dari ibadat kami kepadamu, ya Tuhan dan Allah kami yang baik. Kami bersyukur dan kami percaya dalam kami beribadat kepadamu, Engkau ada di tengah-tengah ibadat kami. Karena kami berbuat bakti khusus hanya untuk Engkau. Dan Engkau sudah melihat semua yang sudah kami perbuat. Dan kami dengan iman percaya semua kami yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Dan bila kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami akan pulang sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan. Berkat Tuhan selalu ada di dalam pribadi kami masing-masing. Berkat Tuhan ada di dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing. Berkat Tuhan ada di tempat usaha kami, toko kami, kegiatan kami, tugas kami, karier kami. Apa saja yang baik yang kami lakukan, Engkau buat itu semua baik dan berhasil. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Melani, Engkau berikan kepadanya kesehatan jasmani yang baik, berikan kepadanya kemampuan untuk mampu memikul semua kepercayaan tanggung jawab, sehingga ia dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Luki sebagai wakil gembala yang menangani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau juga memberkati dengan hikmat, akal budi bijaksana, sehingga ia dapat menjadi pribadi yang sanggup memikul pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini bersama rekan-rekan yang lain. Bila di antara kami ada yang sakit, Engkaulah tabib kami, Engkaulah dokter kami, dan Engkau akan menjamah, menyembuhkan semua yang sakit. Kami minta dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Kami yang susah, Engkau berikan kami penghiburan. Kami yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Dan bila saat ini ada di antara kami yang ada dalam problem, Engkau berikan kami kekuatan jalan keluar, sehingga kami dapat mengatasi semua itu dengan baik. Jemaat yang sudah aktif dan melayani, Engkau berkati. Jemaat yang sudah memberi persembahan, Engkau juga memberkati. Dan akhirnya kekasih-kekasih, kembalilah Engkau ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada anakmu Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.